Pak Andi, mungkin boleh sedikit cerita lah ya. Sebenarnya apa yang membedakan si gempa bumi yang biasa dengan gempa megatrust ini dan kenapa namanya megatrust? Ya, Ada apa yang membuat saat ini tuh menjadi khawatir yang berlebih ya? Karena memang kita tahu kayak bom waktu yang kita nggak akan pernah tahu nih kapan kejadiannya, gitu ya. Silakan Pak Andi. ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Jati, para pendengar Jati FM. Selamat datang Ibu Putri di kantor kami, Iya. kantor BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar. Baik Bu, terkait megatrust ini memang akhir-akhir ini terkait informasi megatrust ini sedang hangat-hangatnya Bu ya. Terkait megatrust ini mungkin saya menginformasikan apa sih megatrust itu. Megatrust ini sebenarnya sebuah istilah oleh pakar-pakar kita, pakar kegempaan yang ada di dunia dan Indonesia, di mana megatrust ini sebenarnya dari dua sumber kata. Mega ya besar, trust itu adalah dorongan yang bersifat bisa membangkitkan atau naik. Gitu. Jadi zona megatrust itu adalah zona yang besar, yang pergerakannya bergerak saling menekan dan dapat menimbulkan menekan dan naik sehingga dapat menimbulkan sebuah gempa yang besar. Nah, untuk megatrust zona megatrust sendiri ini dapat kita katakan juga bahwa sebuah zona kontak antara dua lempeng samudra dan lempeng benua, di mana lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia saling berkontak, yang kedalamannya di mana lempeng samudra ini menyusup di bawah lempeng Eurasia karena sifat densitasnya yang padat dan berat sehingga dia menyusup, saling mengontak, saling bergesekan hingga di kedalaman 50 km, atau juga dapat kita sebutkan bahwa di zona subduksi dengan kedalaman kurang dari 50 meter. Nah, tadi ada pertanyaan apa bedanya gempa megatrust dengan gempa biasa? Sebenarnya sama-sama, gempa bumi tektonik itu sama sifatnya, Bu. Cuma yang membedakan adalah lokasinya. Apakah dia terjadi di area pertumbukan lempeng ataukah di patahan. Namun pada umumnya itu apabila gempa tersebut terjadi di zona pertumbukan lempeng, itu biasa menghasilkan gempa yang dengan magnitudo yang besar, 8 magnitudo 8 ke atas, dapat menimbulkan gempa-gempa signifikan tersebut. Nah, untuk di patahan sendiri itu juga dapat menimbulkan gempa signifikan, namun magnitudenya biasa di angka maksimal 7, sekian, ya, yang terjadi di Palu 7,4. Lalu beberapa event di Aceh seperti gempa Pidijaya 2016, ya, itu di 6,5. Lalu beberapa gempa yang terjadi di area patahan. Jadi sebenarnya gempa bumi itu sama, Bu, cuma nanti apakah penyebabnya itu dari zona megatrust tadi. Kalau zona megatrust dapat membangkitkan gempa bumi dengan magnitudo yang sangat signifikan, yaitu magnitudo yang besar, lebih dari 8. Namun untuk gempa-gempa yang di patahan itu bisa menimbulkan magnitudo di angka 7, sekian maksimalnya. Jadi kan kita ngelihat ya Pak, dari berbagai informasi yang kita tahu, ada 16 zona yang memang ini terkena dari dampak megatrust ini gitu. Yang kita tahu kan Aceh yang memang kita historinya pernah nih kejadian tsunami, gempa yang memang ini kan menjadi peluang tinggi juga kalau megatrust ini akan memicu nih ke sini gitu ya. Kemudian kayak di Padang nih, apalagi rekan Jati juga mendengarkan Mentawai yang memang ini juga menjadi titik di mana kita ngerasa loh ini udah pernah terjadi beberapa titik tsunami dan gempa, ini akan berpeluang megatrust sampai yang akhirnya itu yang kita tahu juga di Laut Filipina ya Pak ya, yang memang juga itu pemicu dari megatrust. Artinya titik-titik yang 16 tadi zona yang bisa kita katakan ini yang akan dirasakan. Nah tapi apakah memang dalam prediksinya kita bisa menargetkan Pak dengan skala Richter yang memang kita tahu nih dari berbagai informasi media sosial 9,2 lah, 9,1, 8, segala macam gitu. Ini memang akan seperti itu persis atau ini hanya prediksi takaran yang kemungkinan akan meledaknya seperti ini gitu? Ya, baik, terkait
tadi kita berbicara Iya. energi maksimum ya. Sebelumnya mungkin saya jelaskan bahwa kita Indonesia ini kan berada di pertemuan 4 lempeng dunia, Bu, ya. Utamanya di sebelah barat kita ada lempeng Indo-Australia Iya. yang bergerak ke arah utara, lalu ada lempeng Eurasia yang relatif diam, lalu ada lempeng Filipina yang relatif bergerak ke arah barat, lalu ada lempeng Filipina juga yang relatif bergerak ke arah barat, Bu, ya. Nah, dari pertemuan interaksi lempeng ini mengakibatkan adanya patahan-patahan, Bu, ya, yang ada di wilayah Indonesia. Setidaknya pada studi Pusgen 2017 lalu telah dirilis tidak kurang dari 295 patahan aktif yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk zona megatrust yang kita sebutkan tadi, zona tumbukan lempeng, zona kontak 2 lempeng di kedalaman hingga 50 km itu telah disegmentasikan oleh para ahli di Indonesia, ya, di mana terdapat tidak kurang dari 13 zona megatrust, mulai memanjang dari Aceh Andaman, lalu ada Nias, Semelu Nias, Mentawai, Selat Sunda hingga ke utara Papua, ya, zona megatrust Papua. Nah, masing-masing memiliki magnitudo target, magnitudo maksimum, ya. Ini berdasarkan pada hitungan para ahli serta kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Selain itu juga kita melihat luasan wilayah, luasan patahan. Misalnya di Aceh Andaman. Aceh Andaman itu memiliki magnitudo target 9,2, di mana Aceh Andaman ini panjangnya itu kurang lebih 1.300 dengan lebar 200 km. Dan bukti juga sejarah telah berbicara bahwa pada tahun 2004 lalu telah terjadi gempa 9,2. Jadi memang itu hasil perhitungan para ahli dan sejarah-sejarah yang pernah terjadi. Itu adalah maksimum, ya, magnitudo maksimum, atau bisa dikatakan worst case-nya, yang terburuk apabila gempa itu terjadi di zona masing-masing segmentasi yang telah dirilis tersebut. Iya, karena dilihat juga ada historinya ya Pak ya, sejarahnya yang pernah terjadi. Nah, Pak Andi, kira-kira kayak yang kita rasain tuh kadang kan ada ya gempa yang memang 4, sekian, 5, sekian yang memang sering ada. Bahkan kita ngerasa di Aceh ini gempa susulan ini sering terjadi itu setelah kita habis gempa dan tsunami 2004 lalu gitu. Nah, gempa-gempa kecil ini apakah ini akan memungkinkan mengurangi terjadinya megatrust nggak Pak kira-kira? Ya, jadi sebenarnya kita berbicara terkait tanda-tanda tanda-tanda megatrust. Tanda-tanda megatrust itu kita bicara sifat terkait gempa bumi. Gempa bumi ini memiliki 3 tipe, ya. Yang pertama tipe gempa yang didahului oleh gempa pendahuluan atau pembuka atau porsok, di mana relatif magnitudenya itu kecil, lalu muncul gempa bumi utama atau main shock atau gempa yang magnitudenya maksimal, lalu disertai dengan gempa bumi susulan. Ada juga gempa yang langsung tiba-tiba gempa utamanya muncul, tanpa ada gempa pendahuluannya. Dan yang terakhir ada gempa yang terus terjadi secara menerus, itu bisa memakan waktu bulanan. Itu biasa kita sebut gempa SWAM. Gempa SWAM. Itu beberapa kejadian yang terjadi misalkan di Sulawesi Barat, di Maluku Utara, atau kejadian-kejadian gempa SWAM sangat gempa-gempa kecil, namun terus menerus terjadi dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk zona gempa megatrust sendiri ini sebenarnya untuk gempa-gempa signifikan itu biasa ditandai dengan gempa-gempa pembuka, gempa-gempa pendahuluan. Contohnya, jadi nggak cuma ada ini ya Pak, acara yang ada kata-kata pendahuluan, tapi memang gempa juga demikian. Iya, ada pendahuluannya. Contohnya kemarin waktu di gempa di Jepang 2010. Iya, benar-benar. Tohoku itu sebelumnya ada gempa-gempa kecil yang terjadi sebelum melepaskan energi 9,9,0 waktu itu. Pengalaman saya juga waktu berdinas sebelum di Aceh, berdinas di Ambon. Itu tepatnya pada 2019 lalu itu terbukti juga. Jadi
sebulan sebelum kejadian rilis energi utama 6,8 itu 1 bulan sebelumnya gempanya terjadi 26 September 2019 kekuatan 6,8. Iya. Update-nya 6,5. Namun sebelumnya 1 bulan sebelumnya itu tepatnya pada bulan Agustus, Iya. akhir Agustus memang kita monitoring ada anomali aktivitas gempa di sana. Dan itu berdekatan Pak waktunya? Iya, dan secara terus menerus. Makanya waktu itu sebulan sebelumnya kita sudah diingatkan oleh kepala pusat waktu itu, tolong diwaspadai zona tersebut. Dan waktu itu juga kita sudah live di beberapa media bahwa ada beberapa zona yang sedang aktif dan harap mewaspadai apabila rilis energi maksimum di sana. Gitu. Iya, dan jadi ini artinya kalaulah mungkin ya kita rasakan di Aceh yang mungkin nanti agak berdekatan lah ya Pak, terasa gempanya, kemungkinan ini menjadi tanda-tanda si megatrust ini seperti yang Pak Andi sampaikan tadi ya. Iya. Dan ada pertanyaan dari rekan Jati nih Pak yang sudah masuk, ada Ibu Lisna. Saya menanyakan kepada Pak Andi dari Kepala BMKG, Pak, kenapa bisa diprediksi sebegitu detailnya terkait skala Richter? Apakah itu benar? Dan dulu pada saat kita gempa tsunami yang pada tahun 2004, kenapa tidak ada prediksi sama sekali? Ya. Silakan Pak Andi. Baik, sebenarnya info megatrust ini sudah jauh Bu ya sebelum kejadian 2004. Namun waktu itu mungkin perkembangan media yang belum sesignifikan seperti ini sehingga tidak booming Bu ya. Tidak booming seperti ini. Namun itu sudah lama diinfokan bahwa kita ini berada di zona yang rawan akibat gempa, utamanya juga zona pertemuan lempeng tersebut, kontak lempeng tersebut, zona megatrust. Jadi kalau kita bicara Aceh yang 2004 lalu, kita berbicara sejarah ke belakang bahwa gempa yang seperti terjadi pada 2004 lalu, ini penelitian telah dilaksanakan, itu ternyata membutuhkan periode ulang ratusan tahun. Iya. Ratusan tahun, bahkan 550-600 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1400-1500-an, gempa yang mirip dengan gempa 2004 itu yang menimbulkan tsunami. Nah, memang untuk wilayah lempeng samudra ya, lempeng samudra di barat Sumatera ini memang pergerakannya umurnya dari umur kita lihat lebih muda daripada lempengan yang menunjam di selatan Jawa. Lalu kecepatan juga agak lambat. Nah, sehingga ketika kecepatannya lambat berarti membutuhkan waktu periode ulang yang begitu lama juga terkait gempa-gempa signifikan. Berbeda dengan di selatan Jawa. Di selatan Jawa itu buktinya pada tahun 1920-an itu terjadi gempa di Pangandaran, gempa dan tsunami di Pangandaran. Lalu periode ulangnya nggak sampai 100 tahun, ya. Tahun 2006 terjadi kembali gempa dan menimbulkan tsunami di zona sana. Jadi untuk potensi gempa megatrust yang seperti 2004 ya, yang untuk wilayah Aceh sebenarnya untuk periode pengulangan dalam waktu dekat ini sangat kecil, meskipun itu ada peluang ya, Bu ya. Namun kalau kita bicara terkait gempa ini kan mereka harus mengumpulkan energi yang cukup banyak dalam waktu yang lama, lalu untuk mengeluarkan ketika densitas batuan telah berhasil atau rapuh bisa dilewati oleh energi tersebut. Iya. Seperti zona yang kita khawatirkan saat ini kan ada 2 zona, yaitu zona Mentawai Siberut dan zona megatrust Selat Sunda, di mana zona megatrust di Mentawai Siberut itu terakhir terjadi gempa signifikan di tahun 1700-1800. Jadi sudah 200 tahun lebih. Begitu juga di Selat Sunda yang terjadi pada tahun 1700-1800. Jadi sudah 200-an tahun lebih di zona tersebut belum mengeluarkan gempa yang signifikan, gempa dengan magnitud 7 sekian di zona megatrust. Jadi di zona kedalaman dangkal, yaitu kurang dari 50 km di bidang kontak antara lempeng Indo-Australia, lempeng Samudra dengan lempeng benua, lempeng Eurasia. Iya, dan
kita kan juga tidak bisa memprediksi nantinya puncaknya itu apakah dia di malam hari ya Pak, apakah dia di siang hari gitu ya. Dalam artian ada tanda-tanda yang dimana rekan Jati juga sudah mulai paham, ternyata ada clue yang akan diberikan Megatrust bahwasannya memang ini akan ada puncaknya gitu ya. Tapi Pak Andi, sekiranya menurut Pak Andi sendiri, apakah nantinya di Aceh ini yang memang kita kan pernah tahu ya bahwasannya bencana tsunami itu akan terjadi berapa Pak? Perkira 100 tahun atau 50 tahun kemudian setelah terjadi tsunami yang kemarin. Nah, apakah nanti kita akan peluang lebih tinggi? Seperti ini Ibu Khairani ya juga menanyakan tadi Pak, seandainya kita di Aceh juga akan kembali megatrust dengan kekuatan yang tinggi, kemudian kita akan mengalami tsunami lagi. Ini kan jarak tsunami kita yang saat ini itu baru 20 tahun Pak, di Desember nanti. Apakah ini akan berpeluang dekat atau justru apa yang harus kita persiapkan saat ini Pak? Ya, jadi kalau kita seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau gempa dengan magnitudo 9,2 itu akan terulang dalam waktu dekat ini, kalau saya rasa dari sisi peluang sangat kecil ya. Kecil kemungkinan, namun tetap kita waspadai karena sampai saat ini gempa bumi sifatnya itu tidak dapat diprediksi. Sampai saat ini belum ada satupun ilmu pengetahuan, teknologi, belum ada satupun negara yang mampu memprediksi secara tepat, akurat terkait kejadian gempa bumi. Baik itu lokasinya, lokasi tepatnya di mana, lalu waktu kejadiannya kapan, dan kekuatannya berapa, kekuatan pastinya berapa waktu itu. Itu belum ada sampai saat ini. Sehingga terkait zona megatrust yang ada di wilayah kita di Aceh Andaman, ini sebenarnya kami cuma mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat bahwa kita ini tinggal di zona rawan gempa bumi dan tsunami. Sebelumnya kita belajar dari Jepang, tanggal 8 Agustus kemarin ada gempa di zona megatrust Nankai. Nankai ya Pak. Itu juga sebagai 7,1 ya? 7,1 Bu, ya. Itu juga sebagai pelajaran untuk kita bahwa di sana gempa yang Nankai ternyata kurang dari 100 tahun telah terjadi kembali. Dan sampai saat ini pemerintah di Jepang itu masih mengeluarkan peringatan dini terkait gempa yang di Nankai. Jangan sampai itu merupakan gempa, masih gempa belum gempa utama, ya, masih gempa-gempa pendahuluan. Jadi itu. Jadi kita sebenarnya harus banyak belajar dengan negara-negara yang sudah maju terkait sistem kegempaan Bu, ya. Dan persiapan juga ya sebenarnya ya. Iya Bu, sampai kemarin itu Perdana Menteri di Jepang itu membatalkan kegiatan ke luar negeri. Iya, karena memang peringatan dini tadi gitu ya. Karena memang urgensinya terkait sistem informasi gempa bumi ini ya. Jadi awareness sangat tinggi. Benar. Ya, itu harus kita contoh di Indonesia. Iya. Tapi sebenarnya kalau menurut Pak Andi di Aceh lah ya, masyarakat kita ini udah sangat aware nggak sih dengan upaya mitigasi bencana? Atau sebenarnya masyarakat kita tuh yang kayak ngerasa ya udah deh kalau udah gempa berarti emang udah naasnya gitu. Atau sejauh ini masyarakat kita memang sudah mulai peduli, siaga gitu. Karena memang kita lihat kan berdasarkan dari beberapa pengalaman kita ya di beberapa tahun 2004 itu kan emang pertama sekali mungkin kita katakan masyarakat kita belum pernah merasakan sedahsyat itu. Kemudian kita pernah juga di tahun 2012 ya pada saat itu Pak Andi yang memang juga lumayan kuat yang kita pikir akan tsunami juga. Itu kan kita juga sudah mulai kocar-kacir dan segala macam. Apalagi nih dikejutkan dengan megatrust walaupun Pak Andi bilang tadi kemungkinan besar kecil kemungkinan akan terjadi di kita. Tapi kan kita nggak akan bisa tahu juga kekuatan si transformer si megatrust ini sendiri gitu ya. Tapi menurut Pak Andi, masyarakat kita sejauh ini seperti apa Pak Andi? Ya, baik Bu Utri, terkait kesiapan masyarakat Bu ya. Mungkin kalau saya melihat pada umumnya ya, bahwa masyarakat yang merasakan gempa pada tahun dan tsunami pada tahun 2004 itu memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengalami. Nah, pesan saya mungkin kepada para masyarakat yang mengalami event 2004 itu, jangan sampai peristiwa 2004 itu hilang begitu saja. Nah, peristiwa 2004 itu harus diceritakan kepada anak, cucu, sehingga
punya pengetahuan bahwa pernah terjadi gempa dan tsunami dahsyat di wilayah Aceh, karena gempa ini sifatnya berulang. Benar. Berulang, suatu saat akan terjadi kembali, ya, dan kita tidak dapat tahu kapan kejadiannya, ya. Jadi datang secara tiba-tiba gitu, Bu. Iya, mungkin salah satu bisa kita lihat pelajarannya itu kayak di Semelu ya Pak ya. Asmullah. Nah, itu mereka ada istilahnya hikayat kayak nandong. Andong. Iya, yang memang diperkenalkan ke masyarakatnya untuk antisipasi dengan yang namanya bencana gempa. Dan kita berharap memang dengan tsunami pernah kita alami ini tidak membuat kita kayak lalai, dalam artian ya udah kalau udah gempa udah lari gitu. Padahal kita sebenarnya sudah bisa melakukan persiapan sampai saat ini gitu. Ada pertanyaan juga nih Pak Andi di kesempatan siang hari ini ya. Kali ini juga dari teman kita yang ada di Padang nih Pak Andi, mendengarkan Radio Respon FM yang menanyakan nih dari Kaula ya. Pak Andi, informasi Anda terkait Megatrust hari ini sangat membuka pikiran kita, bahwasannya sebenarnya memang kita hidup di lempeng yang memang memicu bahwa ini akan terjadi di daerah kita. Nah, apalagi kami seperti di Padang, Mentawai yang kemarin sempat mengagetkan kondisinya. Penting sekali ada edukasi seperti ini nih Pak Andi. Tapi menurut Pak Andi, apakah sama seperti di Aceh, kecil kemungkinan terjadi Megatrust di Padang Pak, atau seperti apa? Iya. Jadi untuk Sumatera Barat, seperti yang kita waspadi Dosona, Bu ya, tadi yang Dosona yang sudah 200-an tahun lebih tidak mengeluarkan merilis energi maksimum, Bu ya, di sana di zona Mentawai, Siberut, dan zona Selat Sunda. Nah, untuk tadi pertanyaan sebenarnya untuk di Mentawai sendiri, kemarin itu teman-teman kita di sana BMKG Sumatera Barat serta BMKG Pusat sudah turun langsung ke Mentawai untuk memberikan sosialisasi terkait dari Megatrust ini. Ya, Megatrust ini. Dan sebenarnya karena kita sudah mengetahui potensi, Bu ya, potensi, makanya jangan sampai juga terkait informasi potensi ini disalahartikan oleh masyarakat bahwa bakal terjadi dalam waktu dekat, ataukah ini sebuah prediksi ataukah peringatan dini yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Dan harapan kami kepada masyarakat mungkin di Padang, di Sumatera Barat, yaitu dengan adanya informasi ini, marilah kita semakin meningkatkan persiapan kita, kewaspadaan kita terkait kejadian gempa bumi dan tsunami. Lalu apabila, jadi pesan juga saya kepada masyarakat, apabila ada suatu goncangan gempa bumi yang getarannya itu lebih dari 20-30 detik, lalu goyangannya sangat lama, itu biasa gempanya sangat besar. Kiranya apabila memang berada di pesisir, mungkin bisa menjauh dari pesisir ya. Untuk wilayah pesisir barat itu dibutuhkan waktu kurang lebih 20 menit ya. 20 menit 20 ya Pak menit ya? penjalanan gelombang tsunami dari zona tadi, zona Megatrust ke pesisir Sumatera, itu kurang lebih 20 menit itu waktu tiba gelombang tsunami, sehingga kita punya persiapan golden time apabila memang merasakan gempa yang sangat signifikan, kita berada di pesisir, ya, usahakan bisa melakukan evakuasi mandiri ya, kita dengan cara menjauh dari pantai. Nah, itu. Iya, berarti tadi Pak Andi kurang lebih 20 menit ya Pak ya? Kita punya kurang waktu. lebih kita sekitar berada di ya? pesisir pantai barat ya, di barat iya. Di barat Sumatera kurang lebih 20 menit ketika ada suatu kejadian gempa bumi di zona kontak Megatrust. Benar. Dan ini penting sebenarnya ketika apalagi ini kita tahu lah ya, yang mungkin ibunya bekerja, ayahnya bekerja. Ini penting sekali memberikan titik evakuasi, keluarga kumpul di mana gitu ya. Kalau memang terjadi gempa yang memang kita saat ini yang sudah kita tahu, dan ini menjadi antisipasi sebenarnya Pak Andi ya. Dan ada pertanyaan lagi nih Pak Andi, di kesempatan siang hari ini banyak PR Pak Andi ya. Ada Ibu Kairani juga ini, Pak Andi, sebenarnya
kita melihat potensi megatrust itu kan ada di beberapa Sumatera, kemudian juga di Pulau Jawa dan beberapa titik lainnya. Tapi kenapa ya Pak Andi di Kalimantan itu tidak terlihat? Apakah ini juga salah satu dari IKN atau seperti apa sebenarnya Pak Andi? Ya Bu, Silakan Pak Andi. terkait tsunami megatrust ini memang sudah banyak Bu ya yang Mengaitkan ya. dengan informasi-informasi lain ya, utamanya terkait IKN. Itu di beberapa media, di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Jadi ada yang mengatakan kita ini harus pindah ke IKN ini. Ya. Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini tidak ada hubungannya Bu ya. Tidak ada hubungan terkait IKN, tidak ada hubungan terkait politisasi informasi Bu ya. Jadi memang kita menyampaikan informasi ini apa adanya. Karena kemarin ada gempa 8 Agustus di Jepang, itu membuka mata kita di Indonesia bahwa Jepang ada kejadian. Kita ini juga di zona rawan gempa bumi dan tsunami. Maka kita mengingat kembali bahwa kita memiliki beberapa zona, beberapa patahan, utamanya zona-zona yang lagi diam, Bu, ya. Itu kita harus waspadai. Nah, kenapa di Kalimantan kurang dari gempa? Jadi di Kalimantan itu sebenarnya dari segi posisi memang relatif aman, Bu, ya. Relatif aman ini bukan berarti tidak ada kejadian gempa di sana. Jadi relatif aman karena dia itu sudah berada di tengah-tengah, ya. Dia posisi Kalimantan itu di tengah-tengah di antara tumbukan-tumbukan lempeng yang tadi, ya. Jadi tumbukan lempeng ini sudah menghajar Sumatera, menghajar Jawa, menghajar Papua, menghajar Sulawesi. Nah, dia itu ada di tengah-tengah sehingga kalau dihajar dari zona ini nggak ada, Bu. Tapi yang seperti saya sebutkan tadi, tidak tutup kemungkinan juga dari pertemuan-pertemuan lempeng tadi itu mengakibatkan banyaknya zona-zona patahan, Ibu, ya. Di Kalimantan itu ada patahan. Di Kalimantan itu ada patahan adang yang memanjang, itu hampir membelah Kalimantan, Bu, ya. Mulai dari Kalimantan Timur masuk ke Kalimantan Tengah, itu ada namanya adang faul. Lalu ada patahan Tarakan. Kemarin beberapa waktu lalu itu terjadi gempa dirasakan oleh masyarakat di Tarakan. Lalu ada Meratus. Jadi ada beberapa patahan yang ada di Kalimantan, dan itu juga memiliki potensi gempa maksimum di darat, Bu, ya, di darat. Namun memang tidak sebesar kekuatan gempa apabila terjadi di zona-zona subduksi yang mencapai 8, sekian 9, Bu, ya, gitu, Bu. Jadi sebenarnya Kalimantan juga kalau dari kegempaan ada juga, meskipun relatif aman. Ya, jadi sekali lagi ini nggak ada sebenarnya kepentingan politik juga nggak ada dalam hal ini, betul, gitu ya. Jadi bukan berarti pilih-pilih kasih nih gempanya, gitu ya. Bukan kita disuruh ke sana nih, kan, memenuhi IKN. Dan ini rekan jadi yang menjadi pertanyaan Anda sebenarnya Pak Andi? Ya kekhawatiran ya yang akhirnya menimbulkan kenapa sih cuman di Kalimantan yang nggak ada gitu. Jadi akhirnya terjawab bahwa sebenarnya bukan berarti nggak ada patahan, ada gitu ya. Cuma berbeda dengan potensi yang memang kita saat ini juga merasakan rawan yang memang ya di situ temuannya semua yang memang membuat kita lempengnya juga terasa di kita akhirnya gitu. Nah, Pak Andi mungkin sedikit bisa memberikan edukasi nih untuk rekan Jati juga, apalagi nih orang tua yang memang anaknya di sekolah itu yang sudah mulai nanti kalau ada gempa begini-begini. Sebenarnya titik baiknya, titik evakuasi yang harus dilakukan oleh orang tua seperti apa? Kadang ada tuh anaknya yang memang disuruh tunggu di sekolah biar nanti mamanya jemput, tahu-tahu nanti juga macet dan segala macam gitu ya. Ini baiknya edukasinya seperti apa yang boleh diberitahukan ke rekan Jati? Silakan Pak Andi. Jadi kami juga menginformasikan, Bu, terkait gempa bumi. Gempa bumi ini sebenarnya tidak mematikan secara langsung, Bu, ya. Nah, ketika kita berada di luar, Bu, ya, luar bangunan, di lapak yang luas itu sebenarnya tidak mematikan secara langsung, itu terjadi gempa bumi, Bu, ya. Namun dampak-dampak ikutannya, Bu, dampak sekundernya, Bu, itu misalkan bangunannya kurang kuat, itu akan menimbulkan kolaps, roboh. Lalu ketika itu gempanya signifikan terjadi di laut, magnitudenya di atas 7, berpotensi terjadi tsunami, lalu ada juga longsoran, ada juga kejadian likuifaksi. Nah, terkait edukasi kepada siswa, sebenarnya kami dari BMKG juga sebenarnya sudah puluhan kali, Bu, ya, puluhan kali itu ke desa untuk melakukan edukasi yang bertajuk BMKG Goes to School. Sudah ribuan siswa yang kita edukasi bahwa bagaimana apabila terjadi suatu gempa bumi, apa yang harus dilakukan oleh siswa-siswa, ya, utamanya ketika terjadi goncangan gempa bumi,
itu segera berlindung. Ya. Apabila sudah mereda, silakan keluar ke titik kumpul yang mungkin sudah disediakan oleh pihak sekolah. Nah, kami harapkan pihak sekolah juga menyiapkan titik kumpul, titik kumpul benar-benar. untuk evakuasi, Bu ya. Setelah itu juga kami harap kepada masyarakat apabila memang terjadi gempa yang signifikan, itu usahakan melakukan evakuasi mandiri, ya, jangan membawa kendaraan atau menggunakan kendaraan karena itu dapat menimbulkan kecelakaan, kemacetan dan ruwet ya di jalan, Bu, itu. Jadi harapan kita seperti itu. Ya. Dan ingat gempa itu tidak mematikan secara langsung, Bu. Saya sudah beberapa kali mengalami gempa, Bu. Jadi ketika gempa ya sudah, saya menikmati saja goyangannya sambil berlindung. Setelah goncangan berakhir, kita pelan-pelan untuk melakukan evakuasi ke titik yang aman. Iya, gitu. Karena tadi kayak Pandi bilang kan, kita punya golden time-nya di mana 20 menit tadi ya. Kalau memang berpotensi tsunami kita bilang ya. Jadi 20 menit ini bisa alternatif kita cari kemana titik evakuasi yang paling aman sebenarnya ya. Yang kalau maupun kita bilang nih Pak Andi, kayak informasi dari Ibu Nova juga, Pak Andi walaupun misalnya kita udah sering diberikan edukasi ya, yang katanya nggak boleh panik. Ya. Tapi Pak Panik ini memang datang sendiri gitu ya. Sebagai ibu rumah tangga nih, kita saat ini di rumah yang memang segala macam kita tuh diberikan emban untuk menyelamatkan aset-aset di rumah loh Pak. Nah ini gimana caranya Pak? Apalagi kadang itu udah masukin dalam tas siaga bencana, tapi kadang bisa lupa itu dibawa. Nah ini gimana nih Pak Andi? Ya kalau kita bicara aset Bu ya, aset yang paling berharga itu sebenarnya nyawa. Nyawa ya. Kita bukan berkes-berkes. Iya Bu, nyawa kita itu lebih berharga dari semuanya. Ya. Jadi harapan kita ketika terjadi gempa bumi tadi, ya selamatkan diri kita dulu. Ya, selamatkan diri kita, keluarga kita selamatkan. Yang untuk yang terkait harta benda itu tidak usah diutamakan dulu Bu ya, karena nyawa kita nih Bu ya, nyawa kita yang lebih penting. Buat apa harta kita bawa tapi nyawa kita juga terancam Bu ya. Itu yang kita ini. Lalu tadi untuk kepanikan Bu ya, sebenarnya kita yang harus selalu terus Bu mengedukasi baik itu dari pihak pemerintah daerah, dari pihak sekolah dan pihak kita sendiri sebagai kepala keluarga di rumah. Wah, kita harus belajar dari Jepang Bu. Jepang itu ketika kejadian gempa bumi, mereka tidak ada satupun yang panik. Mereka langsung berdiam diri, berlindung. Kalau kita pasti udah panikan, langsung lari keluar. Saya pernah memiliki catatan ini Bu, histori kejadian waktu gempa yang tadi saya sebutkan di Ambon. Itu di kampus UIN, ya, UIN Ambon waktu itu goncangannya sangat kuat, 6,8 dengan jarak 30 km dari lokasi kami. Iya. Goncangan sangat kuat, ada yang panik Bu. Jadi dosen itu kepanik lalu berlari keluar. Padahal itu saat itu sedang gempa bumi, ya, sedang bergetar Bu. Panik lari, setibanya di pintu keluar itu tertimpa bangunan. Sedangkan bapak ibu yang ada di dalam gedung tersebut yang istilahnya tidak melakukan panik, tidak lari, itu alhamdulillah selamat semua. Jauh lebih aman sebenarnya ya, Bu, ya. Jadi sebenarnya ketika terjadi gempa bumi, mungkin kami harap itu jangan panik, karena panik itu dapat menimbulkan sebuah kegaduhan, kita lupa semuanya. Ya. Dan pesan juga kepada bapak ibu di rumah ketika berada di rumah, tolong kunci rumah itu sangat penting. Jangan sampai kunci rumah itu dicabut dari pintunya, karena ketika terjadi gempa bumi, kepanikan itu akan menimbulkan lupa. Kuncinya di mana? Benar. Ya, nah kayak ibu tadi kan Pak, tas siaga bencananya udah ada gitu ya, tapi karena memang gempa udah tinggal gitu aja ya. Dan ini menjadi berarti bisa kita lihat loh Pak Andi, segininya antusias ya masyarakat kita sebenarnya mau berusaha untuk tidak panik ya, berusaha untuk menyiapkan upaya dari mereka lah mitigasi bencana, yang dimana kita bilang pelajaran dari tsunami kemarin sudah 20 tahun ini Pak Andi ya, Desember nanti. Artinya kan kita juga harus ada perkembangan di mana kita harus mempersiapkan dong.
Jangan seperti dulu lagi yang kita tahu ketika air laut surut kita kira ini memang ikan pada dulu, naik semua gitu ya. Kita ngambil ternyata itu justru ada tsunami yang datang. Dan mungkin Pak Andi boleh sedikit menceritakan juga nih sama rekan Jati atau menjelaskan sejauh ini kira-kira dari BMKG melakukan apa saja nih Pak untuk sosialisasi ke masyarakat terkait dari peringatan, bukan peringatan sih ya, untuk lebih berhati-hati ya terkait dari gempa megatrust ini. Dan mungkin Anda juga bisa menyampaikan nih rekan Jati yang mendengarkan via Instagram juga Pak Andi di saat ini yang sedang live di Instagram kita. Silakan Pak Andi. Ya, jadi terkait langkah-langkah yang kita lakukan ya, BMKG sendiri lakukan ini ada dua Bu ya, langkah struktural dan non struktural. Nah, di langkah struktural itu kita melakukan penguatan-penguatan Bu ya, penguatan-penguatan sistem monitoring kami. Di mana saat ini sistem monitoring kami dari sisi peralatan pemantau alat gempa bumi ya, yang bernama seismograf itu kita telah memiliki setidaknya 533 sensor pemantau kejadian gempa bumi. Itu sangat jauh ketika kita bicara tahun 2004, di mana pada tahun 2004 ke belakang itu kita cuma memiliki 20 sensor Bu. Nah, dari 533 sensor yang kita miliki ini, alhamdulillah saat ini BMKG dapat memberikan informasi kejadian gempa bumi itu kurang dari 3 menit. Jadi kurang dari 3 menit itu informasi gempa bumi sudah dirilis oleh BMKG. Selain itu kita juga seringnya kita akan bunyi kan Pak? Iya Bu, ya. Jika memang itu ya. Selain itu kita juga memiliki peralatan diseminasi Bu ya. Diseminasi yang terakhir ini yaitu sebuah display yang bernama Warning Receiver System New Generation. Itu telah kita pasang 500 peralatan di hampir di tiap kota kabupaten. Peralatan tersebut dominan kita simpan, kita titipkan di kantor BPBD. Jadi ketika ada informasi gempa bumi, peringatan dini tsunami, dari pihak pemerintah daerah sudah dapat menyebarluaskan dan mengambil keputusan terkait hal tersebut. Selain itu juga untuk di Aceh sendiri kita juga memiliki 8 sirine, Bu ya. 8 sirine perintah evakuasi. Di mana 8 sirine ini 3 ada di Banda Aceh, 3 di Aceh Besar, dan 2 di Aceh Barat. Nah, setiap tanggal 26 kita melakukan uji coba untuk memastikan bahwa sirine ini berfungsi dengan baik. Alhamdulillah sampai saat ini sirine tersebut masih berfungsi dengan baik. Nah, kami dari BMKG cuma bisa memberikan sebuah masukan kepada pemerintah daerah ketika terjadi sebuah gempa bumi yang berpotensi tsunami. Namun nanti dari pihak pemerintah, pihak pemerintah daerah sendiri yang mengambil keputusan apakah perintah evakuasi dilaksanakan atau tidak, apakah menekal tombol mengaktifkan sirine atau tidak, itu semua dari pihak pemerintah daerah Bu. Selain itu kami juga melakukan penguatan-penguatan struktural seperti edukasi. Kami beberapa tahun terakhir ini alhamdulillah dipercayakan oleh pusat. Tiap tahun kami menggelar 4 tahun terakhir kita telah menggelar sekolah lapang gempa bumi. Ya, sejak saya di sini bertugas sudah 3 tahun, itu sudah ada 4 kali kegiatan tersebut, di mana pertama di Pidi, Sabang, lalu Sumawe, terakhir kemarin di Banda Aceh. Kita mengadakan kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan semua itu kita melatih para stakeholder dan masyarakat terkait bagaimana apa itu informasi gempa bumi, apa gempa bumi, lalu sistem informasinya seperti apa, penyebarannya bagaimana, lalu bagaimana respon dari stakeholder tersebut, dari masyarakat tersebut terkait informasi yang kita sampaikan. Selain sekolah lapang gempa bumi dan tsunami tersebut, kita juga melaksanakan edukasi kepada siswa yang seperti saya sebutkan tadi. Bukan siswa juga, mahasiswa juga kita lakukan edukasi. Hampir sudah lebih dari 1000 Bu ya, 1000-an. Tahun ini untuk tahun ini saja kita sudah lebih di angka 700 siswa yang kita lakukan edukasi. Jadi teman-teman dari BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar itu rutin hadir ke sekolah-sekolah yang memang menyempatkan menerima tim kami untuk melakukan edukasi di sekolah tersebut. Jadi kami memberikan dulu sebuah surat ya, surat permohonan apabila dari pihak sekolah berkenan, silakan. Ini juga kita sampaikan kepada rekan-rekan Jati FM apabila memang ada sebuah sekolah atau kampus universitas yang inginkan kami untuk melakukan sosialisasi ya, mohon mungkin dapat info ke kami, baik itu melalui
Instagram kami, yaitu stagef.acbesar, atau dapat menyurat resmi kepada kami. Insya Allah apabila memang ada waktu, kita akan hadir di sekolah, kampus rekan-rekan sekalian. Namun dengan catatan mungkin pesertanya yang lumayan banyak, jadi adalah usaha kami datang ke sana terbalaskan oleh jumlah peserta yang hadir di sana. Jadi informasi yang disampaikan pas gitu targetnya gitu ya Pak, dan ini bisa tersebar gitu ya. Dan Pak Andi, artinya kan selama ini yang kita takut-takuti adalah ya rasa kita sendiri yang terlalu memikirkan bahwa ini akan begini dan begitu. Tapi paling tidak kita sudah harus bisa waspada dan belajar ya Pak Andi dari perjalanan 20 tahun kita yang lalu gitu ya. Dan Pak Andi, mungkin di closing statement di siang hari ini, apa yang mau disampaikan untuk rekan Jati? Apalagi nih pendengar kita nih Pak Andi, juga ada ibu-ibu nih yang sedang siap-siap menjemput anak pulang sekolah. Silakan Pak Andi. Ya, jadi untuk closing statement ini mungkin ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu bahwa kita berada di zona rawan kejadian gempa bumi. Jadi untuk itu mari kita tingkatkan kesiapsiagaan kita, baik itu di sekolah, di rumah, utamanya di rumah untuk keluarga kita sendiri. Lalu yang kedua terkait informasi megatrust ini dapat kami sampaikan bahwa informasi gempa megatrust ini bukan sebuah prediksi dan ataupun peringatan dini, namun sebuah informasi pengingat kepada kita semua bahwa kita memang berada di zona tersebut. Ancaman dari zona megatrust itu ada, sehingga kami harap kepada masyarakat untuk menanggapi hal ini tetap tenang, tidak menimbulkan kepanikan, lalu beraktivitas seperti biasanya. Mungkin itu. Lalu yang terakhir mungkin pastikan informasi terkait gempa bumi dan peringatan dini tsunami itu bersumber dari BMKG. BMKG yang disebarluaskan melalui kanal-kanal resmi BMKG, baik itu melalui website, melalui peralatan-peralatan diseminasi yaitu RS Nigen, lalu ada media sosial, ada Instagram, Twitter, lalu ada Telegram INA-TWS BMKG, dapat melalui channel-channel resmi tersebut. Lalu yang terakhir, mohon kepada masyarakat untuk dapat mensaring informasi, ya, pastikan informasi resmi itu berasal dari BMKG, dan jangan mudah percaya terhadap informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ataukah informasi-informasi yang telah dipolitisasi, ya, ada dihubung-hubungkan dengan politisasi lainnya. Mungkin itu. Iya Pak Andi, terima kasih ya Pak Andi ya. Hari ini kita berasa bahwa bahwa setiap hari memang kita harus ada upaya mitigasi bencana ya Pak, untuk diri kita sendirilah minimal ya. Dan yang paling penting untuk Anda rekan Jati yang baru bergabung, Anda nanti boleh mendengar kembali obrolan kami melalui YouTube Jati FM atau juga bisa melalui Instagram Jati FM. Sekali lagi terima kasih Pak Andi untuk di waktunya hari ini. Putri. Sepertinya padat sekali Pak Andi ya hari ini ya. Harus di mana-mana juga memang infonya megatrust ya, memang sedang hangat-hangatnya. Dalam semingguan terakhir memang lagi hangat-hangatnya. Iya, tapi kita berharap rekan Jati seperti Pak Andi bilang tadi ya, mudah-mudahan ya tidak terjadi di Aceh, tapi paling tidak Anda bisa antisipasi apapun ya situasinya.